Kakak, 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 di sini kak, di sini, di sini. Ya, ada apa? Boleh minta waktunya sebentar nggak kak? Oh, boleh, boleh. Ayo ke sana kak. Iya. Kak, boleh tahu namanya siapa kak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Kontesa dari kelas Sirek 1A dengan ujung NIM 0016. Jadi kak, aku ada satu pertanyaan. Kalau kakak bisa jawab, aku kasih hadiah. Mau nggak? Boleh nih kak. Jadi kakak tahu nggak tentang teknologi database? Teknologi database ya kak. Bentar ya kak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar mengenai teknologi database. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis, yang dimana memudahkan kita untuk mengakses, mengelola, memperbarui, dan juga mengamankan data yang kita miliki. Simpelnya tuh gini teman-teman, kalian bayangin di rumah kalian tuh ada 10 lemari arsip yang besar, dimana di dalam lemari itu terdapat banyak banget laci-laci. Di setiap laci itu terdapat banyak map-map juga, yang dimana map-map itu berisikan data-data yang disusun secara sistematis dan memiliki label atau judul di setiap mapnya, sehingga memudahkan kita mencari ketika kita membutuhkan data yang kita perlukan teman-teman. Gitu. Lalu tujuan dari database itu apa sih? Jadi tujuan utama database adalah untuk menyediakan data yang akurat, efisien, dan konsisten, sehingga memudahkan kita untuk mengambilnya kapan saja kita perlu. Tanpa database, tentunya aplikasi seperti sistem perbankan, media sosial, maupun platform pembelajaran lainnya nggak akan berjalan dengan baik. Kenapa sih database itu penting? Database itu penting karena yang pertama, dengan menggunakan database, kita dapat menjamin data yang kita miliki lebih akurat, konsisten, dan tersedia. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung adanya aplikasi skala besar seperti transaksi real time. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi terjadinya risiko kehilangan data yang kita miliki. Itu teman-teman. Selain itu, kita wajib mengetahui bahwasannya ada banyak banget produk-produk database. Di sini aku akan menyebutkan 4 produk-produk database yang aku tahu. Yang pertama ada Oracle, kedua ada MySQL, ketiga ada SQL Server Data, maaf itu typo teman-teman yang di PPT, dan keempat ada Microsoft Access. Nah, selain produk-produk tadi, itu juga kita akan bahas mengenai komponen yang ada di database. Komponen database itu banyak, tapi setidaknya kita harus tahu dua hal ini, teman-teman. Yang pertama itu ada tabel, yang kedua ada query. Tabel sendiri adalah kumpulan data ataupun informasi yang digunakan ke dalam bentuk baris atau record dan kolom atau dengan file. Ini yang udah aku tandai, ini disebut sebagai field, sedangkan dua baris ini disebut sebagai record, teman-teman. Lanjut, selain itu di tabel juga memiliki istilah-istilah penting. Pertama itu ada yang namanya data type. Data type ini apa? Jadi data type ini berfungsi untuk mengidentifikasi batasan atau format penulisan pada suatu tabel. Kedua ada yang namanya primary key. Primary key ini berfungsi untuk membedakan record satu dengan record lainnya. Yang ketiga ada auto increment, di mana ini merupakan fungsi yang beroperasi pada file dan memiliki data type integer untuk memberikan nilai yang berurutan secara otomatis, di mana setiap kali ada penambahan record pada tabel yang kita buat. Itu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini ada query. Query adalah sintak atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database yang kita miliki. Di query sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada DDL atau kita sebut Data Definition Language. Data Definition Language berfungsi untuk mengidentifikasi data di sebuah database, untuk membuat tabel, mengubah tabel, maupun membuat struktur tabel dari awal. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau kita sebut dengan DML, di mana ini memiliki fungsi untuk menambah, mengubah, dan juga menghapus record pada suatu tabel. Yang terakhir atau yang ketiga ini ada Data Control Language atau kita sebut sebagai DCL, teman-teman, di mana DCL ini merupakan metode query yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi akses database yang kita miliki kepada pengguna yang kita ingin memberikan. Itu teman-teman.
lagi gitu Kak. Oh, begitu penjelasannya Kak. Makasih ya Kak. Dah, dah. Kakak, kakak. Ini Kak hadiahnya Kak. Ya Kak, nggak usah sungkan Kak. Ya udah Kak, makasih Kak. Ya ya Kak.